Digital marketing merupakan pemasaran yang saat ini sedang ramai digunakan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak para pelaku usaha yang menggunakannya ya karena emang mereka takut keluar rumah. Dengan banyaknya media di dalam digital marketing, banyak orang yang menggelutinya sebagai pekerjaan pribadi ataupun sebagai bisnis. Karena menariknya, oleh karena itu hari ini kita akan mewawancarai salah satu pemilik perusahaan digital marketing yang terbesar di Bandung, namanya Angga Kusuma dari PT Click Corp. Oke, melanjutkan introduction gue yang tadi, gue udah bersama dengan Angga, co-founder dari Click Corporation, dan bersama gue partner gue seperti biasa. Ya Yuda. Oke, kenapa sih kayak gitu ya? Oke, bro, Angga, pertanyaan pertama. Apa bro? Itu apa sih Click Corporation itu? Kan lu bikin namanya Click Corporation. Click Corp ya singkatannya ya. Click Corp. Jadi Click Corp itu pengennya sih jadi induk perusahaan yang membawahi banyak-banyak anak perusahaan gitu. Nah sekarang kan yang udah jalan kan 2. Yang lagi jalan anak perusahaannya ya di Bandung dan di Bogor gitu. Terus yang lainnya masih sedang berjalan lah. Progress. Gitu. Tapi itu kan jadi kayak holding ya berarti. Iya, holding. Ya kayak semacam CT Corp lah. CT Corp. Iya. CT Corp. Tapi semuanya itu yang gua tahu perusahaan lu konsen di bidang digital marketing ya. Ya, digital marketing. Digital marketing. Itu dari media itunya ya, marketingnya ya. media marketingnya ya. Nah, terus hampir semua perusahaan lu menggunakan digital marketing kan? Ya. Apa emang semuanya ya? Emang semuanya. Nggak ada kan di perusahaan lu yang masih offline gitu? Ada nggak? Sementara online dulu, nanti baru merambah ke offline. Dulunya sih offline Oh, gitu. cuman sekarang sementara semua Online dulu gitu. Karena yang lebih cepat online ya online aja. Iya sih, benar juga. Apalagi kayak pandemi kayak gini ya kan. Iya. Paling enak online sih. Yang telat-telat online pasti kena tuh. Telat-telat online dia. Bener banget. Terus lu udah terjun di bidang ini udah berapa lama? Terutama dari mulai lu awal berdiri bikin perusahaan sampai jadi holding itu berapa lama kira-kira? Sekarang kan udah holding ya kategorinya. Click Corp itu sebenarnya 2015 dibuatnya. 2015. Cuma dulu travel. Oh, awalnya travel. Kita bisa dapat klien dari Samsung, terus dari mana buat bikin acara travel lah gitu ya. Terus sempat vakum, terus online shop biasa gitu. Karena banyak merambah ke kuliner kan, bisnis offline dulu. Iya. Nah, baru mulai 2018 fokus lagi membangun Click Corp di online-nya. Di online-nya. Gitu. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Iya, 2020 Gitu. kan. Fokus digital marketing sebenarnya dari tahun 2016 fokus Di digital mulai marketing, belajar ya. digital marketing fokusnya ya. Oh, itu gitu ya. lu secara personal ya? Iya. Secara personal. Secara personalnya gitu. Kalau belajar digital marketingnya dari 2016. Ya. Cuman kalau perusahaan awal pertama kali berdiri 2015, sekarang jadi holding gitu kan. Iya. Nah lu itu belajar sendiri atau mungkin emang ada orang yang khusus untuk menangani digital marketingnya itu? Untuk apa sekarang? Untuk Kalau dari dulu, awal itu, kalau dari awal. Dari awal sih ya jelas banyak belajar ikut di workshop gitu ya, digital marketing, Kayak Facebook hobi gua. Ads gitu. Google Ads gitu. Walaupun misalkan banyak juga e-course atau dari YouTube gitu dan lain-lain. Gitu. Pertama kali lu belajar melalui workshop atau lihat dari YouTube? Otodidak gitu kali ya. Atau pertama-tama Tahu ya pasti dari YouTube dulu kan. Nggak mungkin kan tahu tiba-tiba gitu. Karena menarik interest kan apa nih Facebook Ads, apa nih misal Google Ads gitu kan. Baru ikutin workshopnya. Workshop. apalagi di tahun 2015 tahun 2016 yang gue tahu Belum nggak banyak sebanyak kan ya? sekarang Iya, ya kan Gitu. ya, tapi hitungannya lu udah lama juga kalau dari 2016 4 tahun. Pertama kali itu workshop e-course yang belajar Facebook Ads itu e-course dulu. Di mana boleh Di itu? punyanya Apple. ini Hermas Puspito. Adnovet. Dulu ada e-course Facebook Ads gitu. Terus kenapa lu memilih digital marketing gitu untuk lu pelajari sampai akhirnya nih jadi salah satu core di perusahaan lu bidang marketingnya gitu? Pertama yang paling cepat ya, yang paling cepat. Oh, bisa langsung gitu. Bisa langsung cepat melesat Jualnya, gitu. Walaupun
digital marketing juga kan ada dua, misalnya bisa berbayar juga, Oh dan iya, ada yang organik ya. yang organik juga gitu, yang free ya gitu. Ya kan dari 2016 mulai itu ya organik gitu, cuman ya jalannya ya slow gitu. Kalau nggak didukung personal branding ya susah gitu. Tapi sempat dukung pakai personal branding berarti. ya nggak juga sih, nggak terlalu juga gitu. Oh aman. Udah serius ya? Kalau nggak didukung personal branding nggak juga. Kalau ngeliat orang tuh yang personal branding udah kuat ya gitu kan. Maksudnya cuma ngeluarin produk, Pasti ada dituin yang dikit langsung gitu. produk gitu kan. Dibanding yang langsung ngebangun brand produknya langsung Dari itu awal. agak ini gitu. Makanya pengen yang cepat gimana nih gitu kan. Oh akhirnya belajar cara-cara yang berbayar gitu. Cuman kalau lu bicara seperti itu gini, kalau lu kan dari awal berarti semua konsen digital marketingnya itu arahnya ke perusahaannya kan, bukan lu sebagai personal kan. Iya. Nah kenapa lu nggak melakukan hal itu kan? Kalau menurut lu, kalau misalnya nih lu gas digital marketing yang dikenal lunya nih angganya, itu kan akan cepet kan, lu jual produk apa aja laku gitu. Tapi kalau perusahaan kan terkadang orang juga mikir, bisa jadi kan banyak unsur kan, dari brandnya, dari nama perusahaannya, atau unsur wah ini perusahaan nih, gua nggak tahu nih orangnya siapa gitu, jadi nggak kurang trusted gitu. Kenapa lu lebih ke arah perusahaan ketimbang lunya nih? Ya semenjak itu kan yang semenjak bangkrut di bisnis yang lama gitu, yang tadinya memunculkan tadinya lu diri itu personal, ya. personal gitu, bangkrut ya udahlah main di belakang layar aja. Oh iya gue ngerti. Berarti supaya bisa terlalu menonjolkan gitu. Itu sambil lu juga membereskan masalah lu juga ya. Iya, katanya ada problem juga kan waktu itu. Oh ya, utang kan, punya utang dulu kan gitu. Iya, gitu gimana cara cepat bayar utang kan, kalau nggak pakai digital marketing yang berbayar lama gitu. Mana udah dikejar-kejar gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya gini nih, lu kan ada utang ya kan. Terus lu digital marketing elunya. Pasti banyak yang komen ya. Wah, ngapain lu punya utang? Iya, punya utang gitu ya. Tapi ada di iklan. Iya sih, logis banget. Gua ngerti ya. Banyak teman-teman di Facebook gitu kan. Mulai lagi baru, tapi utangnya masih banyak ya, di komen sama orang-orang, lunasin dulu nih utangnya. Oh iya sih benar. Ya. Gue tahu. Dan udah kita bahas ya, cuman nggak enak nih. Ini kan masuk ke publik, ya kan. Tapi gue mengerti maksud lo. Berarti kalau misalnya punya masalah, tapi kan bukan berarti kalau misalnya kayak gitu lu lari kan. Oke, melanjutkan yang tadi karena terpotong sedikit, ada azan dan kebetulan dingin di luar. Gua nggak pakai jaket, Angga nggak pakai jaket ya. Kita mau jujur aja bro di sini. Akhirnya pindah ke dalam. Ya berarti kan gini, bukan berarti lu kabur dari masalah kan pada saat waktu itu. Cuman lu memutuskan untuk fokus dulu, perusahaan baru lu diri, masalah-masalah lu yang itu bisa lu bayar juga kan. Iya. Masalah itu, utang-utang. Ya masalah utang kan akhirnya minta dibayar cicil, walaupun ada mungkin yang beberapa yang minta langsung dibayar cash. Langsung dibayar cash. Gitu. Cuman ya berarti bukan berarti lu lari kan. Menyelesaikannya dengan cara dia sendiri gitu sebenarnya sih. Dan menurut gua masih enak sih. Terus pas awal-awal itu produk apa yang lu jual di digital marketing itu? 2018 mulai produknya itu buku dulu. Buku. Buku kerjasama dengan salah satu penerbit punyanya Agim dan bukunya Agim juga gitu kan. Nah, terus akhirnya merambah produknya ke parfum. Gitu. Ke parfum, dan sekarang ada beberapa lagi, ada essential oil, terus ada kosmetik dan lain-lain. Tapi yang produk 2018 itu buku, parfum masuk ke 2019 awal. Berarti belum lama ya, tapi perkembangannya udah luar biasa. Ya. Bukunya stop tuh? Enggak. Bukunya apalagi vakum dulu gitu. Sambil stop pelan-pelan gitu. Soalnya kalau yang buku itu kan emang lu distributor aja ya. Kalau sekarang nih parfum produksi sendiri sekarang apa gimana? Produksi sendiri kalau parfum. Buat sendiri. Terus kenapa lu milihnya parfum? Nggak produk lain gitu? Parfum. Karena yang dari buku ini target pasarnya kan apa ya, sama gitu. Pengen incernya yang sama gitu. Apa nih kira-kira yang sama nih? Yang waktu dulu buku-buku Islami ini target pasarnya bapak-bapak, ibu-ibu
ya umur range-nya sekitar segitulah gitu ya. Terus apa nih yang kira-kira berkaitan dengan itu? Produk yang bisa berkaitan dengan pasar yang sama gitu. Walaupun parfum juga bisa ke anak muda gitu ya. Iya. Gitu. Akhirnya bikin parfum yang sesuai dengan target pasar, bapak-bapak, ibu-ibu, dan namanya pun disesuaikan gitu. Parfum Islami. Ya, akhirnya namanya jadinya parfum Islami gitu. Kalau gue sih sebenarnya kan kalau parfum itu ya kasarnya kayak segmented gitu loh. Ada orang yang menggunakan parfum itu dari misalnya dari SMA sampai tua pun menggunakan parfum yang sama tuh. Nah lo itu cara agar semua orang yang tadi menggunakan parfum yang lama pindah ke parfum lo itu gimana caranya? Pertama sih orang di sekitar juga nggak percaya gitu. Awalnya gitu. Apalagi yang dijual parfumnya bukan yang di pasaran, maksudnya yang di pasaran di refill aja kan harganya cuma 50.000 sampai 100.000. Sedangkan kita jual 150, 250 gitu. Dengan brand baru nih. Dengan brand baru gitu. Dan di pasarannya belum sama sekali ada tuh dulu maksudnya. Yang ada paling beberapa gitu. Nah, ya itu dengan brand sih, ngemasnya dengan promosi atau gimana? Dengan pertama promosi kan. Brandnya terus dikuatin, endorse artis gitu kan. Gitu. Pertama kali itu endorse youth influencer dulu. Influencer gitu. Terus konsep iklannya dari copywriting, kontennya dikemas biar pasar suka, ibu-ibu suka, bapak-bapak suka gitu. Dan dari nama brandnya juga kan parfum Islami gitu. Jadi menguatkan nama brand juga. Tapi jangan lupa tuh copywriting tuh maksudnya kata-kata iklan ya. Iya, kata-kata iklan dari website juga. Itu kan istilah teknis nih, ya kan. Penonton gua kan siapa tahu orang-orang awam. Ya, tahu lah. Iya, gitu. Pokoknya kata-kata di iklan di websitenya lah, landing page-nya juga dikemas. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan banget dengan produk parfum lain biasa. Iya. Jadi kalau parfum-parfum di luar juga kan, ya parfum aja wanginya gitu. Nah parfum Islam itu kelebihannya dulu itu apa nih yang kira-kira yang pertama di Indonesia dulu minimal gitu. Ya itu akhirnya parfum pertama bahkan di dunia mungkin ya gitu ya, yang ada kandungan bidaranya. Gitu. Yang ada kandungan bidaranya. Itu pembedanya ya. Iya. Terus selain itu ada lagi? Sekarang kan berkembang lagi ada itu pertama kali ya ada saffronnya, ada apa gitu. Berarti tanpa alkohol tuh dalam itu tanpa alkohol, tanpa tambahan alkohol. Tapi unik ya, pertama di Indonesia bahkan di dunia, keren. Pionir gitu. Kan value UVP-nya gitu. Unique Value Proposition. Apa gitu. Bahasa ini bro, Indonesia. Penonton gue tuh gimana ya? Kelebihan, keunggulan. Kalau Unique Value Proposition ada dua tipe kan, keunggulan atau kelebihan dari segi produknya. Yang satu USP, keunggulan dari segi promosi atau nilai yang ada di dalam produk teknik itu. Jualnya gitu, kayak misalkan dulu kalau beli dapat bonus tasbih atau sejadah atau lain-lain. Promosi juga sih. Itu USB-nya. Unique Value Proposition. Jadi ada kalau unique value-nya yang tadi ada kandungan bidara gitu. Kalau USP-nya unique selling-nya USP unique selling ya, proposition. Nah itu dapat ada tasbih, ada pouch ya. Atau beli satu gratis satu gitu. Bundling, berarti kan produk bundling. Berarti nilai tambah dari sisi yang menjualnya. Unique selling, proposition. Takutnya pada nggak ngerti bro. Gue tahu. Udah ngerti lah pasti. Kalau lu kan ini. Nah terus selain itu kan ada yang tadi tuh essential oil ya. Iya. Nah, itu ceritanya gimana? Kok tiba-tiba setelah parfum diversifikasinya itu masuk diversifikasi apa enggak sih masuknya? Diversifikasi kan produk yang beda kan. Iya. Nah, kenapa ke pasarnya juga beda lagi sih. Marketnya beda ya berarti. Nah, makanya kenapa lu tiba-tiba meriset akhirnya lu memutuskan ini produk kedua gua di perusahaan gua essential oil gitu. Bukan produk sekaligus bisnis. Sekaligus bisnis ya. Soalnya essential oil macam-macam juga ya produk yang bukan cuma satu. Jadi kayak bibit minyak wangi kita sama nggak sih beda? Beda. Beda. Itu kan dari minyak atsiri. Misalkan dari minyak misalkan peppermint gimana diolah sedemikian rupa jadi cuma tinggal cairan doang. Terus cinnamon misalkan
Nah, itu olah sedemikian rupa jadi cairan. dicampurin lagi atau tinggal pakai doang atau gimana itu? Jadi pakai diffuser. Oh, Yang kayak ini Ada aromaterapi aromaterapi yang keluar Nah, gitu. Atau dari ke tangan langsung bisa. bisa kayak ya ada satu merek lah yang digosok-gosok Iya. tuh, langsung fresh ya Ras kan? peduli namanya. Ras peduli. Itu supaya enak tuh. Kalau yang ini sih ya itu yang Apa? yang namanya itu essence ya, essence Essence. aromaterapi Oh iya, ya. namanya essence aromaterapi. Jadi itu karena kebetulan ada yang kenal di Bogor, dia basic pengalaman di minyak atsiri itu udah lama gitu. Dia Berarti salah partner satu ya? manajer ya, manajer Partner di Bogor. situ. Oh, manajer sekarang. Dulunya di perusahaannya dia manajer gitu. Oh, Gitu. Terus kita ajak kerjasama, dia jadi CEO-nya, kita modalin dari ClickUp-nya, terus jadi bikin perusahaan di Bogor. Oh, gampang ya bikin perusahaan gampang gitu. banget Iya. gitu dong, Cari manajer. modal omongan doang. Ngobrol gitu ya. Gitu. Luar biasa. Tapi ya itu ya beberapa bulan pertama ya sempet itu dulu kan, Tes atau gimana? bakar uang dulu ya, Bakar uang. minus dulu gitu kan, pakai puluhan juta gitu kan. Untuk tes pasar atau untuk mengenalkan Atau produk promosi ini? doang, Iya. bagian dari promosi. Ngetes aja sih sebenarnya, ngetes ke tim, ngetes ke CEO yang di sana juga gitu kan. Oh berarti lu lebih ke arah gini, lu bikin produknya dulu dalam skala yang lumayan gede, terus testing nih ke orang-orang terdekat gitu. Enggak, Dikasih-kasihin langsung atau di iklan. Oh langsung di iklan. diiklan. Jual gitu Langsung berarti. dijual. Hmm. Gitu. Karena kan udah yakin nih gitu. Cuman kan ke tim ngasih kepercayaan dulu, bisa gak nih misalkan nge-handle gitu. Langsung profit gitu. Yang lu testingnya tuh secara timnya berarti. Iya, ya. Tim. Timnya nih bisa nggak nge-handle produk ini? Gitu. Nah Gitu. itu makanya di awal lu burning money-nya lumayan besar karena pas masa testing kan. Iya, Cuman kalau sekarang udah profit dong. sekarang udah profit. Udah cuan. Kalau nggak holdingnya Kan minus-minusnya juga udah ketutupin langsung. Iya lah, kalau nggak holdingnya nggak segede gini, ya kan? Nanti kita preview nih kantornya nih, bisa nih nanti direkam. Terus abis essential oil, kalau yang udah ready selain itu ada lagi? Sekarang sih banyak ngambil-ngambil dari produk-produk lu, jadi kita jadi distributornya lah gitu. Jadi distributor. Ya, misalkan ada Impor gitu. toples atau apa gitu. Yang lagi kita garap sekarang kosmetik, herbal gitu. Kosmetik yang lagi proses produksi dari pabrik gitu. Terus ya macem lah. Tapi tadi kayak pertanyaannya Tio, maksudnya kebanyakan itu impor apa lokal? Apanya nih? Ini ya produknya. Bahan baku gitu. Enggak, ke arah ini ya produknya kan. Oh, produknya. Yang lalu kan produknya itu kebanyakan produk dari sini semua yang lu distribusiin di perusahaan secara digital marketing, atau ada produk yang memang lu ambil dari luar negeri terus lu pasarin di Indonesia. Lokal sebenarnya. Walaupun mungkin pasti mereka juga pasti dari impor juga lah gitu. Bahan baku lah Bahan mungkin bakunya ya, bahan mungkin. baku. Cuman tapi kalau produk yang bener-bener lu pasarin berarti udah produk jadi dong. Iya. Belum yang bahan kan. Oh iya, oke. Itu ya. Tapi kalau yang atsiri itu ya itu impor. Sorry. Ada yang impor, ada yang lokal gitu. Itu dari bahannya kan? Dari bahannya. Itu Tapi kan kita kalau produksi sendiri juga ngeraciknya di sini kan? di Bogor kalau Bogor. minyak atsiri. Oh, Kalau iya. parfum kan di sini kita racik Iya. sendiri. Ya maksudnya ngeraciknya tuh masih di perusahaan lu juga kan? Iya. Itu ada wangi-wangiannya nggak sih kayak gitu, kayak wangi-wangian rasanya gitu. Di Apa essence. cuma kayak satu warna doang, satu wangi doang Yang gitu. mana Di nih? parfum. Oh, yang Di parfum. parfum kayak di essence-nya juga kayak gitu. Kalau parfum pertama launching itu cuma 3 varian wangi, sekarang udah ada 13-an lah. Waduh, 13 atau 15. 13 varian wangi. Dan sekarang bikin beberapa brand juga untuk kompetitornya gitu. Oh. Jadi parfum Islam ini punya kompetitor banyak dan perusahaan kita juga yang punya. Oh, jadi supaya Kompetisi internal. iya. Dibikin. Iya, bagus banget kayak Iya, masing-masing kantor udah ya udah Punya tinggal ini, cari ya. sendiri deh tuh Iya. marketingnya gimana tuh. padahal masih di satu perusahaan. ujung-ujungnya profitnya masih kayak ke dia juga. Iya, makanya gue tunjuk nih. Dia juga. Iya. Yang Essence ada berapa ya? Pokoknya lebih dari 10 juga lah. Lebih dari 10 juga. Lu bikin kayak gitu juga sistemnya, ada kompetisi antar itu. Kan baru dia. Oh, kalau Baru Essence start, baru. ya. Dihitung-hitung udah ada berapa? Kalau parfum kan 13 jenis, kalau Essence Essence itu 10 udah ada belum? lebih Malah banyakan itu ya? lebih gitu. Karena kan dia emang kayak cinnamon, terus peppermint, terus ada fresh ginger, terus
macam-macam lah apa gitu, lupa namanya. Berarti dari satu perusahaan Clear Corp ini yang kita tahu ada dua core produk ya di luar yang kosmetik yang lo branding. Yang pertama itu parfum dengan nama parfum Islami, yang kedua essence dengan nama essence oil. Essence aromaterapi. Essence aromaterapi. Terus dari dua produk yang sangat di branding di perusahaan ini, unggulannya nih kayak misalnya parfum Islami yang jenis apa? Terus kalau yang essence apa gitu? Kalau parfum Islami sih yang paling banyak yang nih paling banyak. Ada yang perempuan jenisnya Gold Lovely. Gold Lovely. Iya, Gold Lovely. Emas. Terus apa Lovely ya? Kita sayang emas. Iya. Keren banget. Kan nyari namanya juga, aduh apa nih yang kira-kira ibu-ibu suka gitu kan. Yang bikinin lo apa, ada tim sendiri gitu? Kalau pertama kan yang parfum sendiri gitu. Oh sendiri. Tapi yang paling unggulan sampai sekarang itu Gold Lovely. Iya. Kalau essence perempuan itu. Kalau yang sekarang unggulan baru ke Queen Saffron yang Queen dari Saffron. parfum ya. Parfum. Oke. Gitu. Kalau essence tuh ini kita buat paket bundling. Gitu ada paket bundling mood buster gitu. Terus ada paket bundling Mood buster bisa naikin mood tuh beneran. Iya, beneran. Gua mau. Ada yang buat penghilang nyamuk gitu. Oh, penghilang nyamuk juga ada. Yang buat biasa kan ibu-ibu beli buat di rumahnya. Di rumahnya ya. Kadang ada rumah yang ada nyamuknya gitu. Dan kita juga pakai di rumah gitu. Kan ada bahannya lavender ya kayak gitu kan. Lavender nggak tahu tuh. Kita itu apa? Cajuput kalau nggak salah. Oh, kayak Cajuput lagi apa? Citronella, sorry. Citronella. Cajuput kayu putih, bro. Iya, Citronella. Citronella. Terus yang orange oil juga kan nyamuk kurang suka tuh. Oh bisa iya. juga jadi. Iya. Dari kayak jeruk gitu ya. Berarti tapi yang paling laku tuh di essence yang tadi Yang mood buster sama anti nyamuk. Keunggulannya selain anti nyamuk wangi juga kan, tapi wangi juga. Yang wanginya enak sih yang orange oil tuh. Wah, tapi boleh juga tuh. Nanti teman-teman kalau mau bisa lah gue cantumin semua nih di bawah YouTube. Panjang jualan. Iya. Cuman nggak apa-apa. Soalnya gini loh. Terkadang kan gini. Ada beberapa orang bro yang di daerah tempat memang banyak nyamuk. Kalau disemprotin semprotan biasa kan baunya nyelekit. Terus kan berbahaya juga kan. Ada zat kimianya. Makanya kan ada produk alternatif yang berguna juga dong buat masyarakat gitu. Ya kemarin kan pas pandemik ini kan malah naik gitu kan. Karena ada paket yang buat ini netralisir udara dari maksudnya virus gitu dari apa gitu. Virus. Nah, pertanyaan gue gini, kalau di rata-rata, tapi terakhir deh, kan sekarang lu udah nggak terlibat di bisnis proses ya. Cuman yang lu masih tahu nggak misalnya parfum itu bisa lu jual 1 bulan itu berapa botol dengan digital marketing nih. Terus kalau essence oil itu berapa banyak kira-kira? Kalau tahun lalu sih bisa lebih dari di atas 10.000 ya. Setahun atau sebulan? Sebulan. Parfum tuh? Parfum ya. Oke, lebih kalau dari essence 10.000 oil? botol. Kalau essence sih masih di skala ratusan lah. Ratusan sebulan botol? Ya. Sebulan, tapi lumayan banget. Karena emang Karena masih baru kan, kalau essence itu 2020 awal. Tapi kalau 2020 udah bisa jual ratusan lumayan banyak. Kalau sebulan 100 ya lumayan sih. Lumayan banyak. Ya, makanya tadi kan karena ada digital marketing yang berbayar gitu. Iya juga sih. Kalau organik kapan? Iya. Dan ini paling lu juga kayak endorse artis gitu ya mungkinan ya. Yang essence itu baru kemarin Ashanti. Oh, Ashanti. Baru. Ashanti sekarang apa gitu, artis siapa gitu. Tapi tetap menggunakan channel influencer juga gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu, cuma buat dipakai ini aja sih, biar orang lebih trust aja. Hasil dari istilahnya sih tergantung ya ada. Sebenarnya buat dampak itu lebih meningkatkan kayak kepercayaan, kredibilitasnya aja gitu, kredibilitas produknya itu. Bukan lebih kayak orang kan ada yang ngandelin full endorse itu dapat profit dari itunya juga kan, traffic dari situ. Kalau kita sih nggak terlalu ngandelin traffic dari endorse-nya gitu. Tapi cuma biar kredibilitasnya naik gitu. Soalnya kan memang karena juga mungkin artisnya juga yang lu pilih kan emang kredibel. Iya, bukan asal review doang kan berarti. Tapi dia nge-review karena emang produknya itu bagus. Kayak itu keren banget. Kan artis juga kan yang sekarang kan
pilih-pilih produk, gak mau mereka asal produk. Kayak Oh iya juga. banyak kasusnya kan yang dia asal terima produk endorse gitu, kosmetik, nggak tahu kosmetik ilegal kayak gitu. Oh, taunya bermasalah gitu sama mereka kayak nya gitu juga. gitu. Gokil. Keren banget sih itu. Kalau saya aja baru pakai iklan, bro. Kalau gue ngerasa minder loh ngomongin. Iya. Kalau gue pribadi soalnya baru iklan doang sih. Cuman kalau pakai influencer sampai kelas artis siapa yang gue pakai ya? Belum ada. Bisa kan, laptop kan bisa sebenarnya. Bisa, cuman memang kan saya harus belajar, makanya kan saya sering merapat ke sini nih. Belajar strategi sama Anda ya kan. Dengar-dengar kan akan ini kan Clickcorp buka jasa konsultasi digital marketing juga kan? Iya nggak sih? Ya itu divisinya lagi di itulah. Lagi digodok kan? Lagi digodok gitu. Makanya kita kan promosi tujuannya untuk itu Pak, ya kan? Untuk mengedukasi orang kalau sebenarnya tuh digital marketing itu penting gitu kan. Soalnya kan banyak banget orang yang masih gimana ya bro? Stigmanya tuh gimana sih, susah dan lain-lain gitu. Mikirnya sih paling kayak kebanyakan, aduh apa ngeluarin duit buat promo tapi nggak jelas gitu kan. Mikirnya cuma orang ngeliat doang gitu. Padahal dampaknya kan beda kan. Nggak bisa ini juga loh, takutnya gini, banyak juga orang yang mikir gini bro. Ini kan lu juga tadi gambarin nih, kalau misalnya awal-awal di di Essence, itu kan lu burning money dulu kan, bakar uang dulu, terus nggak langsung profit di awal kan. Nah kan terkadang juga ada nih ya kan, bahkan teman-teman yang sering ngomong, pernah gue bahas juga di dialog sebelumnya tuh. Orang ada nih pengen, misal gue orang baru nih mau mindahin usaha dari offline ke digital marketing. Gue punya budget nih, budget gue 1M. Nah, gue modalin lo 1M di digital marketing, bulan depan untung 2M, bisa nggak kayak gitu? Untungnya 2 kali lipat gitu ya. Dan lu pastikan ya. Kalau kayak gitu mendingan gue yang investasi deh kalau udah. Balik berarti nih. Ya kan banyak ada orang yang mikirnya kayak gitu kan bro. Iya. Ya kan, belum lama kan kita mendengarkan kata-kata itu kan. Mikirnya kesannya gampang banget gitu. Kayak gitu. Nah, penjelasan lu menurut lu gimana? Umpama kalau misalnya gue punya uang 1M. Iya. Nah, mindset gue yang bener tuh kalau di digital marketing tuh gimana gitu? Parameternya kan banyak sebenarnya kan. Parameternya banyak. Okay. Kalau mau bisa aja dari 1M naik ke 2M bahkan lebih gitu. Tapi parameternya apakah produknya unggul gitu kan. Iya. Oke, terus itu satu. Produknya unggul. Terus misalkan tim advertisernya misalkan. Tim yang iklan. Iya, yang iklannya udah bagus cara ngiklannya gitu kan. Oke. Terus yang ketiga? Yang terakhir ya itu. Yang ketiga closingnya. Tim salesnya gitu. Tim closing, CS-nya lah, CS closingnya udah maksimal belum gitu. Yang keempat ya udah paling divisi-divisi ini aja yang pelengkapnya, misalkan packingnya atau pengirimannya gitu. Berarti kalau empat unsur utama yang gue ringkas nih ya. Pertama produknya. Iya, produknya. Kedua advertisernya. Konten iklannya lah gitu. Konten iklannya. Terus frontliner nih, customer service yang nanti melayani sampai closing. Iya, sampai closing. Keempat, faktor pelengkap. Faktor ya itunya dari packing. Berarti nggak bisa dong misalnya gini, gue invest 1 miliar, terus nggak jadi 2M, malah rugi nih 500 juta. Ini emang digital marketing aja jelek gitu. Berarti gak timnya bisa mereka, gitu, timnya dong dari kayak gitu. Ya siapa tahu gini, dia ngasih 1 miliar gitu misalkan. Digital marketing oke aja gitu. Tapi pas jalan ternyata produknya emang nggak unggul gitu di pasaran, nggak diterima di pasar. Oh iya benar. Analoginya kayak gitu. Walaupun misalkan iklannya jago gitu. Orang iklannya nih orangnya handal nih. Udah bagus, kontennya udah bagus. Si closingnya udah jago, ternyata dikasih produk yang nggak bagus di pasaran ya sama aja. Gitu. Bisa jadi mungkin gini bro, orang akan closing tapi hanya untuk sekali beli. Iya. Untuk repeat order ya nggak ada kan. Oh iya itu atau enggak ya karena memang nggak diminati pasar juga kan bisa jadi gitu. Oh iya benar produknya sebenarnya bagus cuman pasar nggak minat gitu atau nggak butuh. Iya. Nah itu bisa atau jadi juga. Mungkin ada produk yang sama kayak gitu dengan harga yang lebih murah atau kualitas lebih bagus. Iya sih. Makanya itu 4 ya teman-teman, jangan salahkan uang atau pelaku digital marketingnya, tapi perhatikan 4 unsurnya dulu. Iya, bisa jadi produk atau tim advertisernya atau CS-nya atau ya faktor-faktor pelengkap lainnya. Yeah. Nah itu 4 hal itu perlu diperhatikan. Lah keren banget lu. Luar biasa. Makanya ya punya jadi holding ya. Kalau saya baru 1 perusahaan. Amin. Gimana ya caranya supaya bisa jadi holding tuh? Ya masih kecil juga lah. Aduh.
Ada pertanyaan lo ya? Masih ini apa? Masih kagum? Enggak, kalau gue sih pengen tahu ini doang, butuh berapa lama sih kayak misal dari pelaku usaha yang offline, nah dia pengen lari ke digital marketing, nah dia butuh berapa lama untuk mendapatkan profitnya gitu. Setelah dia ikut digital marketing, setelah dia mengiklankan di atau pakai contoh deh, digital. contoh pengalaman lu yang di Essence. Pengalaman lu gitu. Yang di Essence. Di Essence itu sebenarnya sih Dari start awal tuh. kalau gue langsung terjun ikut itunya gitu, garap iklan dan lain-lainnya, ya di bulan pertama juga udah bisa profit. Gitu. Tapi kan ada punya ilmu. Cuman kan tadi pengen ngetes apa CEO-nya nih, apakah dia kuat mentalnya, timnya gitu kan, apa timnya kuat mentalnya gitu kan. Itu sengaja lah gitu. Iya, berarti dari faktor tim itu berapa lama kira-kira? Gini ya, kita ambil contoh gini. Ya, contohnya gimana? Kalau misalkan ada yang mau baru dari offline ke online gitu. Nah, biasanya sih gue suruh ada gak nih orang yang ngurusinnya gitu, yang fokus gitu. Rata-rata yang gue temuin gitu ya, yang pengen pindah ke online karena online itu nggak langsung kelihatan profitnya. Jadi mereka cuman ini nih sambilan online gitu. Gitu. Ini nih fokus ya. Jadinya kan hasilnya juga nggak fokus. Iya sih, bener. Tapi kalau misal orang itu direkrut atau misalkan orang itu orang terpercaya tapi dibikin fokus online gitu, itu sebulan 2 bulan udah kerasa dampaknya gitu. Mantap itu buat perusahaannya. Berarti buat para pelaku usaha ya kayak gitulah. Kalau mau pindah ke online ya harus nyari tim juga sih. Ya, oke. Nah, berarti kan kuncinya fokusnya itu ya. Kalau orang nggak fokus, dia nggak akan bisa langsung ini. Berarti lu juga nggak berani estimasi juga ya, karena fokus orang kan beda-beda, bro. Gitu, ada. Kalau lu bilang tunggu 2 bulan, 3 bulan, ternyata dia nggak fokus, nggak jadi juga kan. Gitu. Soalnya banyak beberapa kasus yang dulu gue bantu bisnisnya ya kayak gitu. Mau, ya bilangnya mau online gitu, tapi pas disuruh rekrut khusus orang buat itu, mereka masih mikir-mikir. Karena investasi di awal kan gitu untuk orang gitu. Soalnya gue juga di awal sih jujur aja di beberapa, bahkan gue pakai formula gitu ya. Ini kalau gue yang turun langsung karena gue fokus kan sama kayak lu. Itu di 1 minggu awal iklan gue pasti jelek sih. 1 sampai 2 minggu awal itu jelek. Setelah 2 minggu sampai 1 bulan itu baru kelihatan. Nah kalau lu nggak tahu kan, kalau sama juga sih, lu bilang juga 1 bulan. Tapi 1 bulan itu masa testing, bulan kedua udah profit atau? Soalnya seminggu juga udah ketahuan. Gitu itu ya, profit apa enggak gitu. Seminggu 2 berarti minggu. testingnya cepetan dulu sih ya. Gue rada lama. Kan kalau di dunia split test kan 3 hari kan bisa jadi parameter, tapi efektifnya seminggu lah. Iya, soalnya kan kadang gini 3 hari tahu-tahu hari keempat naik bro. Nah itu yang jadi ini. Cuman parameternya kita tetapkan aja nih 1 minggu kira-kira ya. Cuman itu bergantung lagi sama fokusnya orang-orang ini gitu. Apalagi kalau business owner itu kan terkadang udah sibuk banget kan, mikirin operation, mikirin finance, mikirin HR, ke ngerubah improvisasi marketingnya itu, waduh gimana ya? Atau lu ada cara nggak? Misal gini contoh, gua anggaplah orang yang sibuk banget punya duit banyak ya kan, amin ya Allah, ya kan. Nah terus gue konsul nih sama lu, wah mas nih saya sibuk banget nih, nggak bisa fokus nggak gitu. bisa handle. Iya nggak bisa handle gitu. Terus kalau misalnya mau rekrut orang, kata lu kan suruh rekrut orang yang fokus. Cuman saya takut nih mas, orangnya nggak bisa dipercaya gitu. Nah solusinya gimana tuh menurut lu? Ya kunci utama sih itu dulu. Sebenarnya orang dulu. Kalau ada orang tetap harus ada orang yang bisa dia percaya berarti. Iya gitu. Karena percuma nih misalkan kita latih nih sampai jago digital marketing gitu. Terus pas udah jago malah buka usaha sendiri. Iya gitu ya. Udah awalnya minta gaji gede kan. Udah istilahnya makin udah diajarinnya kita yang bayar gitu kan. Gua nih pengusahanya terutama ya. Pas udah jago, udah jago ya udah disuruh ikut workshop nih sono segala macam ya kan. Tapi cara ngatasinya sekarang itu harus pakai kontrak. Oh iya sih benar. Gitu. Kalau kita misalkan kerja ya. Kontrak perjanjian kerja. Iya. Itu kalau berapa tahun misalkan. Nanti dari kita jor-joran nih investasi buat belajarnya dan lain-lain gitu. Jadi nggak usah ketakutan gitu. Jadi kalau misalkan selama jangka waktu kerja kontrak kerja itu dia keluar ya berarti dia harus
ngegantiin biaya. Oh, yang disepakati berdasarkan pasal-pasal yang diinginkan kan biasanya. Itu. Itu kan hasilnya lebih aman gitu. Iya sih. Strateginya mungkin kalau kayak mau gitu kayak supaya gitu kalau punya uang ya. Orangnya bisa lebih dipercaya walaupun ya sebenarnya kontrak juga ya hanya sekedar kertas sih kalau menurut gua ya, cuman ya setidaknya itu bisa mengatasi masalah yang tadi kita bicarakan tadi. Ada lagi yuk pertanyaan lu? Gue pengen nanya kalau misalnya dari lu nih ClickCorp itu media apa yang lu iklanin itu paling cepat, paling menguntungkan itu, entah apa dari Facebook, Google atau Instagram? Sebenarnya ya tiga itu yang utama gitu. Sebenarnya tiga itu yang kalau misalkan dimaksimalin optimal semua tuh. Cuma kalau sekarang sih kita masih yang gede itu Facebook sama IG aja. Tapi Google gitu. belum berarti. Google masih diproses on proses gitu. Cuman kalau menurut lo yang paling potensial ya emang di tiga itu. Kayak Google kan dulu pernah iklan gitu. Tapi karena nggak fokus lagi di Google gitu ya udah Facebook sama Instagram aja dulu gitu. Tapi di marketplace itu ada? Marketplace ada. Oh, kayak Tokped itu kan istilahnya ada yang namanya power merchant tuh, kayak gitu-gitu ikut atau enggak? Itu efektif apa enggak? Efektif enggak? Di marketplace itu lebih kayak misalkan kita pakai Shopee yang lebih besarnya di Shopee ya. Di Shopee ya. Kita pakai sistem COD-nya, terus misalkan ada orang yang misalkan kurang trust sama transaksi online. Kalau sekarang kan transaksi online transfer rekening kan takutnya kurang trust gitu. Kita alihin ke marketplace. Gitu. Tapi itu kan hanya dari sisi ini bro, dari sisi apa namanya sistem transaksi yang lo ambil kan. Lo pakai ininya juga nggak? Yang Tio maksud tuh kayak gini, iklan berbayarnya, gitu iklan berbayar, tapi di marketplace gitu. Kayak misalnya kalau Tokopedia tadi yang Tio bilang kan power merchant, terus ada juga top ads ya. Nah kalau di Shopee juga gue lupa tuh yang iklan berbayarnya. Nah itu lo pakai apa enggak? Dulu pernah pakai gitu, pernah nyoba gitu. Tapi belum maksimal. Belum maksimal aja. Sebenarnya kalau maksimal ya mungkin bisa efektif juga gitu. Paling kita pakainya yang optimasi yang free lah gitu. Iya kayak misalnya yang tadi lu bilang, tetap misalnya tetap cari customernya tuh dari iklan di Facebook atau IG, tapi dia minta transaksinya COD mas, gimana nih caranya? Makanya lu lewat marketplace kan dari marketplace-nya juga kita ada tim sosmednya kan. Oh ada tim sosmednya. Ada tim sosmednya, jadi dia kan ada free cara-cara optimasi marketplace yang gratis kan. Oh iya gue tahu. Nge-up gitu kan. Oh berarti itu digunain sama itu digunain juga. Oke. Keren banget. Tapi yang utama tetap Facebook sama Instagram. Soalnya gue kebalikannya lu. Kalau gue awalnya dulu tuh iklan di Facebook sama Instagram udah menghasilkan. Cuman pas tahun baru saya liburan nih ke Bali ya kan. Website saya mati, iklan Facebook mati, iklan Instagram mati, kelar. Pas rubah lagi Google malah bagusan Google kalau saya. Kan rezekinya di Google loh. Ada beberapa produk yang memang bagus di Google. Itu tuh. Ada beberapa produk yang memang bagus di Facebook sama Instagram. Nggak bisa disamain juga ya? Iya, nggak bisa disamain juga. Kecuali punya budget untuk bakar uang marketing gede mungkin bisa kali. Gitu. Cuman ya itu syarat awalnya menurut gua, nggak tahu ya kalau menurut lo. Kalau gua sih iklan itu tetap harus profit. Kalau iklan nggak profit ngapain kita lanjutin kan? Atau ngapain? Kecuali emang iklannya untuk branding ya. Iya benar ya. Branding. Jadi naikin awareness aja. Iya, awareness, engagement aja. Bahasa Indonesianya tuh kesadaran orang. Ya, biar orang kenal aja, terus atau enggak ada interaksi sama mereknya lah gitu. Untuk mengenalkan doang gitu. Iya. Tapi supaya orang juga lebih melekat lah ya. Gitu. Keren banget. Ingat ya teman-teman, catat nih kalau bisa catat. Gue seneng loh nonton YouTube, gue catat-catatin serius. Kadang orang gitu bro, ada yang komen nih diinin kita cuman gak diiniin, jadi kurang maksimal. Berarti yang menurut lo tetap Facebook sama Instagram. Boleh tahu nggak sih budget iklan? Iya kira-kira lah. Untuk satu bulan gitu. Masih kecil lah sekarang lah. Ya. Saran aja Rens. Yang lu kaget gue. Itu gara-gara jam. Apa? Sekarang berapa ya? Ya dia lupa. Udah gak pernah ngecek ya? Enggak, kalau apa terakhir lurus deh. Terakhir sih sehari itu di 10-30-an gitu. 10-30 juta ya? Sehari ya? Gue mikir 10-30 ribu setahun. 15 biasa minimal 15 juta 15 sampai 30 satu hari? juta. Per hari? Per hari. Berarti kalau sebulan
Ya udah 450-an lah. Minimal dia ada di 400-an minimal lah. Gitu. Buat buka usaha lain lagi bisa sebenarnya itu buat iklan. Iya. Luar biasa. Sebulan itu satu ya. Kebeli ngasih mobil satu ke Facebook. Iya, ke Facebook pun. Iya. Atau enggak rumah-rumah di daerah-daerah. Bikin usaha kebab udah banyak banget tuh 450 juta tuh setiap Indomie. Franchise. Tapi dulu pernah nyampe sih 1 miliar sebulan tuh pernah nyampe. 1 miliar 1 miliar sebulan. Luar biasa Anda, mantap. Nggak sehari sih, masih jauh lah sehari. Amin lah bisa kesusun. Amin. Tapi bukan berarti nggak mungkin kan, karena ada orang yang udah ini kan udah pernah ya tekniknya 1 miliar per hari ya, produknya yang dibanyakin gitu. Iya sih. Nah ya. Selain kan lu tadi juga bilang Facebook, Instagram sama yang influencer bukan influencer atau endorser. Ada cara marketing lain bro di online yang lu lakuin, yang udah lu lakuin? Jadi gini, marketing itu yang tadi yang berbayar sama yang organik ya. Iya, yang organik. Kalau mau cepet berbayar. Tapi kalau mau stabil dan lama itu organik gitu. Nah, kalau teknik saya yang sekarang diterapin, berbayar dulu nih biar cepet dulu. Biar ada cash flow dulu, biar ada tabungan dulu di perusahaan, baru kita investasi. Kayak sekarang udah mulai maksimalin yang organik. Kita bikin banyak Instagram akun publik yang followersnya udah ratusan K gitu. Untuk ya itu iklan-iklan gratis kan lumayan tuh. Oh iya, nyari traffic situ, ya. Gitu. Oh, itu dari Instagram. Kalau dari Instagram. Masih di Instagram kan itu. Kalau yang lain organik ada lagi? Yang organik saat ini yang dijalanin belum ada lagi sih. Belum. Baru mau YouTube nih denger. YouTube kan buat ini aja. Beda buat sharing aja. Buat sharing aja. Berarti sama ya sama kita lah tujuan. Walaupun kalau gue sih gue selipin web jualan laptop.id. Itu nanti kalau udah besar kali ya. Amin gitu. Ya rabbal alamin. Jadi gitu ya teman-teman, ada yang organik, ada yang non organik juga gitu. Tapi ya untuk di awal untuk nyari uang cepat lebih baik direkomendasikan oleh temen gue ini Angga bayar aja dulu. Soalnya butuh cash juga kan. Cuma ya harus kuat itu juga kan, modalnya juga, biayanya juga gitu. Ya ada teman kayak salah satu misalkan produknya hijab, kalau nggak salah hijab apa agamis gitu ya. Jadi sekarang dia stabil besar tanpa iklan, tapi ngebangunnya ya setahun lebih, 2 tahun gitu. Baru bisa sampai ke angka stabil gitu. Prosesnya terlalu lama gitu. Kalau gue kan istilahnya di 3 bulan pertama yang penting udah tahu dulu caranya ya sebelumnya ya gitu ya. 3 bulan itu udah optimasi aja. Udah bisa inilah stabil gitu. Terus dengan digital marketing ini produk lu paling jauh yang lu tahu datanya udah dikirim sampai mana? Luar negeri pernah nggak? Luar negeri banyak sebenarnya yang minta Malaysia gitu kan. Malaysia, Hong Kong, Singapura. Cuma kan susah. Gak bisa. Pengiriman parfum ke. Oh iya, kalau benda cair liquid itu agak susah sih. Oh iya, nggak bisa. Gitu. Ya, tapi kalau dengan tetap nggak bisa ya. Oh iya. Kita kemarin mau kerja sama salah satu itu ya. Ekspedisi yang bisa itu juga. Ternyata. Kalau masih beberapa biji sebulan mah kita itu dulu deh gitu. Kita skip dulu lah. Gitu. Kita skip dulu gitu. Gitu. Kecuali kalau misal emang udah permintaannya udah ratusan. Kalau gitu. Misalnya satu kontainer langsung gede gitu mungkin bisa apa tetap nggak bisa? Enggak bisa sebenarnya. Bisa misalnya kalau cuma skala kecil pun bisa skala juga. Kecil pun bisa. Tapi secara cost itu dia masalahnya nutup atau enggak kan gitu. Ya nutup lah kan ongkir kan tergantung mereka kan. Mereka yang mau kendalanya di mana? Ya liquid itu emang nggak bisa dikirim sebenarnya sih. Kayak enggak kan tadinya dia mau kerja sama nih sama salah satu ekspedisi. Terus lu bilang kan bisa kan berarti kalau kayak gitu. Ya sebenarnya bisa gitu. Cuman kenapa enggak lu ini? Ya itu karena permintaannya masih belum inilah. Belum iya. Dan lu juga belum fokus ke situ. Kayak nganggarin atau bikin strategi iklan yang ke luar negeri ya. Tapi kalau permintaan itu ya sedikit ada lah ya. Ada. Tapi kalau di Indonesia deh bro, sampai Irian Jaya pernah nggak? Papua nyampe. Papua terus Maluku. Gitu. Yang mahal kan kalau nggak salah Maluku aja. Maluku sama Papua. Sama Papua. Iya. Dan udah lumayan besar juga ya di situ. Di situ udah lumayan. Ada lah gitu. Ada. Berapa persen gitu. Terus lu di bisnis lu ini di parfum atau di essence nerapin sistem reseller apa enggak? Kalau parfum sebenarnya belum fokus walaupun ada resellernya.
Yang misalnya sampai endorse, bahkan dia endorse juga ke artis. Sampai dia sendiri endorse ke artis gitu. Oh, resellernya itu? Iya. Buset, niat juga dia. Gila. Ini siapa nih endorse nih? Oh, parfum Islami nih. Ternyata reseller. Gila dia. Gitu. Modal juga. Ternyata reseller gitu. Betul, Cuman nggak fokus. Yang fokus itu malah yang dari Essence itu, aromaterapi itu. Yang fokus ngebangun itu ya reseller ya. Gitu. Karena memang parfum Islami targetnya awal si end user gitu. Oh, bukan ke customer langsung aja gitu. Cuman sekarang ternyata semakin besar ya pasti ada aja lah ya yang pengen, Mas saya jadi reseller dong ya. Tapi udah bukan ke Anda, staff saya ya. Kan memang dari aja, gitu, kan memang dari awal nggak ada yang tahu itu punya siapa misalnya. Oh iya benar. Ini maaf ya, saya yang membuka loh di konten ini. Jadi selama ini. Kalau ada ketemu dengan parfum Islami. Kalau orang tahu kan bisnisnya apa, udah online shop aja udah gitu aja. Gitu. Soalnya waktu kenalan sama dia nih teman-teman, kan kebetulan gue kenal sama Angga itu di workshop sekolah CEO ya. Nah itu dia pas kita disuruh ngisi form nih, ya kan bro, ngisi form kenalan. Ditulisnya apa ya? Jasa online marketing dan digital. Digital marketer aja. Oh iya sorry, nggak ada jasanya. Digital marketer. Apa ini orang gitu kan? Gue bertanya-tanya juga ya kan. Gue deketin terus, gue pepet ya kan. Kebetulan karena gue juga jualannya juga digital marketing kan. Mostly kebanyakan iklan di Google. Keren. Nah terus kan sepengalaman lu nih, lu udah punya banyak produk dan lain-lain. Menurut lu nih, terserah sih, lu boleh ambil contoh parfum atau essence. Kemasan yang baik nih menurut lu untuk produk yang bisa dijual di produk di digital marketing terus laku tuh, kemasan yang kayak gimana bro? Untuk produk apa nih? Kan tergantung produknya ya. Tergantung Oke, produk. kita ambil contoh parfum deh. Kalau parfum yang jelas harus istilahnya tahan pecah ya. Tahan pecah satu. Makanya kan harus pakai hardbox. Oh, hardbox Gitu. Kita kan custom sendiri hardboxnya tuh. Berarti atau kalau enggak, jatuh nggak apa-apa. Jadi kalau dibanting di ekspedisi kan nggak pecah. Nggak pecah, oke. Gitu. Terus yang kedua, desain juga harus benar-benar desain ya, menarik gitu. Pertama tahan banting, kedua desain harus menarik. Desain pasti harus menarik gitu. Dari segi botolnya itu bahannya apa? Apa bentuknya gitu? Apa cuma silinder doang atau bentuk yang lain doang? Dari botol pengaruh nggak? Botol sebenarnya kita sengaja milih yang kotak gitu kan, karena biar itu aja sih secara psikologis ya. Psikologis terlihat lebar gitu dan isinya lebih banyak. Kelihatan banyak gitu. Oh, iya. Itu dibanding yang bulat gitu ya. Iya. Walaupun isinya sama tapi kelihatannya lebih kecil. Banyak. Gitu. Itu dari. Dan sekarang kompetitor banyak ikut yang kotak juga sama. Ada salah. Itu lu memperhatikan dari sisi psikologisnya juga ya. Iya. Itu kalau misalnya kotak terlihat lebih lebar, terlihat lebih banyak. Itu kan dari parfum. Sekarang kita ambil contoh, atau ada lagi nih parfum. Udah kali ya, itu aja. Udah sih itu aja sih. Nah, kalau sama jadi, ini sama apa? Botol itu yang press ya. Oh, yang press. Biar nggak bocor kan. Dulu pernah pakai yang puter. Yang puter ya bocor. Banyak kejadian itu, komplain bocor gitu. Oh iya. Nyampe sana tiba-tiba udah nggak ada isinya, udah tumpah semua. Sering itu, udah sering. Tapi itu bisa dipakai bukan cuma parfum kayaknya ya, produk lain juga mungkin bisa kan? Iya, produk lain yang press kayak misalnya contoh minuman atau apa gitu. Soalnya kan kalau bocor ya percuma dong jual produk. Atau enggak mau dibuat parfum kayak model roll on gitu, belum atau ada kemungkinan ke depannya. Karena kita nyesuaiin sama ini pasar sama produk itu bisa diiklanin nggak gitu. Oh iya gitu. Di audiens di digital marketingnya ya. Iya, bisa dimaksimalin di iklan nggak gitu. Kalau cuma digital marketing organik sih bisa semua produk. Iya, cuman kan prosesnya berapa lama bro? Cuman kalau yang diiklanin biasanya produknya harus difilter lagi gitu. Berarti untuk yang kayak roll on tinggal lolos gitu belum bisa sih jualan, tapi harus misalkan jualnya bundling misalkan, nggak bisa satuan. Oh iya. Jualnya per paket misalkan berapa. Strategi pengenalan dulu ya berarti kalau kayak gitu.
Oke, itu kan parfum nih. Sekarang kalau essence itu sepengalaman dari kemasannya gitu. Dari kemasan kita pakai yang softbox tapi yang agak tebel gitu. Softbox. Terus kan di tengah-tengahnya itu kalau nggak salah ada transparan ya, jadi kelihatan botol dalamnya. Oh iya, oke. Nah, terus per bundling gitu, bundling misalnya Moodbuster atau apa gitu, sesuai temanya gitu. Gitu ya. Berarti kebanyakan juga bundling ya. Kalau dari kemasan mah yang penting desainnya menarik, terus ada beberapa kalau di essence yang penting softbox kayak gitu. Terus ya softbox tebel ya, kan dia kaca juga, cairan juga kan. Dan bubble wrapnya juga kan harus rapi. Bener-bener tebel kan. Supaya ketika dikirim ke customer itu nggak jadi komplain ya. Iya, nggak pecah, nggak apa. Tapi sepanjang usaha ini setelah lu temukan berbagai macam ini, berarti sekarang ini retur udah nggak terlalu banyak dong? Iya, udah nggak banyak. Kalau di awal tuh banyak banget nggak? Pernah ngalamin nggak? Sampai misalnya lu 1 bulan nih 1.000, ternyata retur 1.000 gitu, pernah nggak? Pernah banyak juga tapi nggak terlalu banyak, gara-gara itu pun yang tadinya hardbox pindah ke softbox gitu. Walaupun beberapa tebel banget gitu, tapi ternyata banyak yang pecah juga. Yang itu untuk essence ya? Untuk yang ini parfum. Oh, pernah dari hardbox ke softbox? Pernah ke softbox. Terus ternyata pecah banyak? Ternyata banyak yang pecah. Gitu. Tapi nggak sebulan nggak nyampe. Ya ada 100, ada pernah gitu. 100 lebih gitu ya. 100. Tapi akhirnya kan kalau dibanding itu kan cuma berapa persen doang gitu. Kalau yang di hardbox? Misalnya yang dibanding dengan pengirimannya gitu. Oh iya. Paling cuma berapa persen doang. Tapi kan akhirnya tetap harus disiasatin juga kan? Iya kan, kalau kita kan garansi kalau pecah kita kirim balik. Oh gitu. Kirim lagi? Iya. Barang nggak sampai kita kirim lagi, ada yang pecah kita kirim lagi, ada yang bocor pun kita kirim lagi. Pernah ada komplain kayak wanginya nggak sama kayak kemarin nih, kayak gitu nggak? Kayak ada kayak gitu. Ada komplain yang aneh-aneh ya berarti? Iya, kayak gitu kan kadang kok beda wanginya sama yang kemarin gitu, padahal sama produknya gitu. Terus cara mengatasinya gimana? Di dunia parfum pasti ada komplain kayak gitu tuh. Dan itu kan sebenarnya psikologis ininya aja gitu kan. Jadi, orangnya udah orang sering, yang pemakainya kali ya. Jadi kayak kita kasih itu dulu apa? Edukasi dulu ya, itu kan ke customernya, Bu, kalau misalkan wanginya itu biasa kayak gini. Kalau misalnya nggak paham juga, ya udah retur aja. Balikin uang? Enggak, kalau dia mau balikin uang atau balikin parfum kita. Balikin uang boleh, balikin atau enggak tukar parfum. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oh iya. Soalnya kayak yang lu bilang ada istilahnya kan bro, yang waktu kita ketemu pertama tuh, kalau hidung orang tuh kalau udah terbiasa kan, jadi nggak bakal sugesti. Iya, gitu. Maksudnya, ini kok udah nggak harum gitu. Bahkan sampai ada orang tuh yang hobinya jadi ngoleksi parfum kan, karena baunya beda-beda. Mau ketemu siapa nih? Beda lagi. Pagi beda lagi. Kayak lu bro ya? Hah? Parfumnya banyak kan? Siapa? Gua? Ingat lu. Gue nggak mau maksud ke diri maksudnya iya sih, gue udah pernah coba beberapa, dari mulai yang merek apa sampai parfum lu, parfum dari parfum Islami kan baru gue coba tuh. Nah ini kan lagi enak-enaknya nih. Lagi cocok kan. Nah makanya jangan lupa nanti beli parfum Islami. Ada ini gak sih kayak request orang yang saya pengen wanginya ini nih kayak gini, bisa nggak kayak gitu? Paling sih request ya? Iya, ngarahin aja sih, Bu, kalau misalkan dia pengennya yang manis atau yang wanginya ada permen karetnya. Berarti rekomen gitu. Kita cari yang sesuai gitu ya, kita rekomendasikan. Kan semua 13 jenisnya itu kan kita pilih yang emang udah banyak karakternya agak-agak pembelinya itu kayak gitu. Berarti untuk kayak misalnya gue pribadi gue pengen request, gue pengen wanginya yang ini gitu, belum bisa gitu. Iya. Paling ya dicari produk yang spesifik aja. Iya, yang sesuai karakter. Yang sesuai karakter itu. Keren. Oke, kedepannya nih perencanaan Click Corp, selain udah ada yang sangat unggulan kan di parfum dan essence, terus juga kosmetik, mau jual produk lain, mau buat apa lagi nih ke depan? Atau misalnya frozen food atau apa? Dan menggunakan terutama tetap Click Corp channel marketingnya di digital marketing dulu kan. Ya nggak menutup kemungkinan nanti Click Corp punya frozen food, bisnis gitu. Ya frozen food atau bisnis kuliner, restoran gitu kan.
Kan soalnya kan Klikop ini punya salah satu unit program juga kan namanya Rumah Scale Up gitu. Oh iya, Rumah Scale Up. Nah, Rumah Scale Up juga kan di Rumah Scale Up. visi tujuannya itu sebagai misalkan coaching bisnis UKM free gitu. Free, Terus Rumah Scale Up juga sebagai investor UKM dan sebagai partner yang mau kerjasama gitu. Misalkan si A nih, misalnya si A mempunyai contoh kasus misalkan ada ada salah satu UKM di Jakarta gitu. Gamisnya udah bagus dipakai Ustadz Adi Hidayat. Tapi marketingnya belum maksimal gitu. Nah, dia bisa pilih yang pertama kalau misalkan dia mau kan tadi ada coaching untuk UKM ya, free gitu. Dia bisa pilih timnya bisa atau dianya sendiri, owner sendiri kesini belajar digital marketing free gitu. Atau yang kedua kalau misalkan dia gak mau repot atau misalkan dia udah banyak kesibukan, bisa kerjasama sama kita sebagai misalkan digital marketingnya gitu. Atau enggak misalnya yang ketiga kalau dia bisa perlu stok yang lebih banyak, ya kita bisa juga sebagai investor modalin gitu. Mantap. Atau mungkin kayak misalnya ada orang yang mempunyai kayak proposal atau punya konsep yang pengen butuh ini tapi dia nggak punya modal, itu bisa juga tuh. Bisa juga gitu. Itu makanya misalnya Klikop kan visinya kan itu sebagai holding company biar banyak unit perusahaan lagi yang lain. Oh, yang punya konsep. Kayak sekarang nih saya lagi ngebangun itu juga kan Instagram publik gitu kan. Itu kan udah habis puluhan juta, maksudnya udah di situ investasinya udah besar gitu. Tapi belum ada profit gitu. Tapi kan kedepannya bukan berarti nggak bisa juga kan. Tahu kok gue tujuannya itu bisa dikonversi. Itu kan salah satu unit bisnisnya Klikop juga sebenarnya kan kayak gitu. Oke. Pesan terakhir mungkin ada yang mau lu sampaikan kepada penonton kita dari channel Jualan Laptop Indonesia. Apa ya? Boleh tentang digital marketing atau tentang bisnis karena Anda sudah memiliki holding saat ini. Atau mau promo parfumnya nggak apa-apa. Jangan promo. Gue tipikal yang nggak suka promo langsung. Karena orang itu nggak suka dijualin. Iya benar. Tapi orang suka membeli. Iya. Gitu. Ya oke. Pesan aja deh, pesan. Ya, jadi buat teman-teman nih yang sekarang bisnisnya offline harus segera juga merambah ke online ya gitu. Karena banyak teman-teman saya juga yang kenal gitu, karena telat masuk ke online gitu. Jadinya pas kemarin kayak ada pandemik seperti itu, mau masuk nih, udah turunnya drastis banget gitu, telat gitu, masuknya telat gitu. Itu kan harus ngebangun timnya kan nggak cepet gitu kan, jadi masuknya telat gitu. Terus yang udah online bagus, maksudnya kalau bisa online dan offline juga dimaksimalin gitu. Nah yang udah online ya coba aja kalau bisa memaksimalin optimasi di online-nya gitu. Create tim-tim yang fokus di situ gitu, jangan jadi sambilan. Oh iya. Di online jadi sambilan gitu. Tetap difokusin sama timnya, terus coba yang berbayar gitu. Cara-cara yang berbayar. Kan banyak ya cara berbayar ya, bisa by promote Instagram, misalkan bisa endorse, bisa melalui iklan. Sekarang TikTok Ads pun udah ada gitu. TikTok tuh. TikTok Ads kan gitu. Gila. Itu kan bisa macam-macam lah kayak gitu. Nah itu. Berarti semua produk bisa lah. Semua produk bisa di digital marketingin, di online-in, diiklanin gitu. Semua produk bisa. Ya berarti pesannya gini, pertama yang masih offline jangan terlalu lama mikir-mikir, langsung terjun aja, beralih. Terus yang kedua harus fokus, yang ketiga jangan takut untuk mencoba walaupun ya memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Boncos-boncos dulu. Iya dan boncos. Pengalaman di dunia. Sama kok saya juga kan pernah nanti profitnya tiba-tiba bikin kaget kan. Iya. Nggak apa-apa boncos dulu. Aduh. Oke, gitu aja. Ada lagi bro? Udah cukup? Udah. Ya kalau itu ya bisa ini tanya-tanya langsung aja lah. Oh iya. Gue sih lebih seneng nanya-nanya face to face, ketemu langsung. Kayak gue nih ya kan. Lu seneng nggak gue tanya-tanyain gitu? Aduh, gimana ya? Gimana? Kan udah sering kayak kemarin nih. Sampai jam berapa? Sampai jam 1 ya? sampai subuh.
Oh, yang kemarin banget. Yang pertama kan sampai subuh di sini ngobrol tuh. Sampai subuh, bener. Itu kan share. Terus yang kedua jam 1 apa jam 2 Iya. Dia nggak masalah kok, emang manusia malam dia. Nggak, ntar gue cantumin kalau yang mau nanya-nanya soal digital marketing ke Facebook dah. IG jarang make, WA apalagi jangan harap. Facebook lu masih pakai kan kayaknya. Takut diculik apa? Facebook masih pakai. WA juga sebenarnya Enggak, Tapi kalau WA nggak gue cantumin. di ini kalau mau di grupnya. Oh, grup Di Telegram. grup rumah scale up Apa? ya. Grup Di WA. Oke, nanti gue cantumin grup WA, grup aja ya. Kan bisa dicantumin link tuh. Kan kalau itu kan misalkan komitmen misalkan Oh, setiap iya. jam berapa pasti buka dan ngebales. Oke, kalau gitu di grup WA Rumah Scale Up, terus sama Facebook udah jarang lah ya, paling itu aja deh, grup WA Rumah Scale Up. Terus jangan lupa follow parfum Islami sama Essence Oil, ada kok di Instagram punya beliau. Dia nggak mau promosi, sebenarnya produknya bagus. Iya. Tapi mau ngaku juga itu Produknya bagus, produknya Angga bagus. Gue jujur pakai sampai sekarang, suka banget sama wanginya. Itu aja dari gue, Samhan, dari jangan lupa beli laptop. Gue udah jadi apa? Pelanggan kan? Iya ya. Gue sendiri sudah beli laptop berapa bro? 6 ya, 6 6 apa 7 gitu. Lebih dari 6 unit lah pokoknya. Dan kejualan laptop kualitasnya oke, recommended. Sebenarnya belum saya buka. Belum gue buka ini bro, belum gue buka jual secara ke user. Oke, dari mulai saat ini nih kebetulan dia mancing soalnya. Nanti bisa di follow ya IG-nya jualinlaptop.com. Kita akan update produk-produk terbaru dari Jualin Laptop Indonesia. Untuk yang mau beli bisa di follow di IG di situ. Terus juga jangan lupa follow IG-nya penulis ini, Tio Yuda. Bukunya juga jangan lupa dibeli. Padamu Senyawa Rindu Kupatenkan. Sekian aja dari kita bertiga. Pamit. Dadah. See you next time.